Pak Budi, sebenarnya kita ini dulu saingan berat ya. Sama-sama bersaing merebutkan Lisa. Tapi pada akhirnya aku harus mengaku kalah. Karena pada akhirnya Lisa lebih memilih Pak Budi daripada aku. Ah, itu bagian masa lalu kita. Gak perlu dibahas lah. Dan sekarang Mas Darto sudah mendapat gantinya Lisa yang lebih cantik. Ah, Pak Budi bisa saja. Tapi benar kan, Mbak Anita istri Mas Darto lebih cantik daripada Lisa istriku kan? Wah, cantik itu relatif kok Pak Budi. Aduh, tidak ngira ya Pak kita akhirnya dipertemukan dalam satu sel penjara ya Pak. Ya, beginilah nasib kita di sini sama. Istri yang kita cintai harus kita tinggalkan sendirian di rumah. Oh ya, katanya Mas Darto besok pagi sudah selesai menjalani hukuman. Artinya sudah boleh pulang. Betul Pak Budi. Tidak terasa di sini sudah genap 6 tahun. Wah, begitu sampai ke rumah Mas Darto pasti langsung main genjot-genjotan sama Mbak Anita. Pasti seru banget. Maklum sudah libur 6 tahun. Ibarat orang lapar pasti langsung santap makanan dengan lahap banget. Ah, Pak Budi bisa saja. Kita ini sama Mas Darto. Sama-sama punya nafsu birahi bila mendekat pada lawan jenis. Senjata kita langsung nyundul kolor. Memang betul Pak Budi. Oh ya, Pak Budi sabar dulu ya. Nanti kalau senjata Pak Budi nyundul kolor harus ditahan dulu ya Pak. Beres Mas Darto. Aku harus bisa menahan sampai 2 bulan lagi. Oh ya Mas Darto, kalau Mas Darto mau ngenjot apemnya istri, jangan lupa harus dibersihkan dulu itu yang rimbun itu loh. Biar tidak keserimpet. Gitu loh Mas Darto. Yang rimbun apanya Pak Budi? Ibarat pekarangan, kalau 6 tahun tidak digarap, tentu rumputnya pasti akan panjang-panjang. Nah, rumputnya itu harus dibabat atau dicabuti dulu, biar tidak nyerimpet. Gitu loh Mas Darto. Wow, kalau masalah itu, sudah pastilah Pak Budi. Pokoknya akan aku buat mulus-lus-lus. Maaf ya Mas Darto. Kalau dilihat dari alisnya Mbak Anita yang tebal dan lebat, pasti bulu kemaluan Mbak Anita juga lebat ya. Dan itu katanya pertanda bahwa nafsunya main gituan di ranjang lebih agresif dan lebih ganas ya. Ibarat orang makan katanya setelah habis 1 piring, kemudian nambah lagi, habis lagi, nambah lagi. Begitu seterusnya. Pokoknya persedia nasi sampai habis bis-bis. Betul demikian Mas Darto. Betul sekali Pak Budi. Aku sampai kehabisan tenaga, tapi Anita masih minta tambah terus. Begini saja Mas Darto, 2 bulan lagi kalau aku sudah keluar dari sini, aku bisa kok membantu Mas Darto agar tidak sampai kehabisan tenaga. Gimana Mas Darto? Boleh apa tidak kalau aku ikut membantu? Boleh Pak Budi. Tapi kalau Pak Budi mau tempur sama istriku harus benar-benar siap fisik loh. Anita istriku sukanya digenjot yang keras, sampai terdengar oplok-oplok kayak kuda lari gitu Pak. Kalau perlu harus jamu, telur madu jahe 1 ember Pak. Siap Mas Darto. Pokoknya Mas Darto sabar dulu ya. 2 bulan lagi aku akan membantu Mas Darto. Aku siap main oplok-oplok sama Mbak Anita istri Mas Darto. Dan Mas Darto tidak akan lagi kehabisan tenaga untuk melayani istri. Pak, di pertigaan depan kita berhenti ya Pak. Kok berhenti? Bukankah rumah Pak Darto masih terus lurus ke sana? Betul Pak. Tapi jembatannya ambrol, tidak bisa dilewati roda 4. Oh, begitu ya. Itu nampaknya Darto sudah keluar dari penjara. Tapi kok diturunkan di situ ya? Wah, gawat nih. Pasti ada apa-apa ini. Ternyata polisi yang ngantar aku masih bisa aku bohongi. Aku tidak langsung ke rumah. Aku akan ke rumah Lisa istrinya Pak Budi. Ini kesempatan emas. Sayang sekali kalau tidak aku manfaatkan. Katanya Pak Budi 2 bulan lagi mau genjot Anita istriku. Enak saja. Oh Pak Budi,
Sebelum kamu genjot istriku, lebih dulu Lisa istrimu akan aku genjot. Lisa kemana ya? Masak jam segini tidur. Loh, Mas Darto, bukankah Mas Darto masih di penjara? Lisa, kamu kok kaget begitu sih? Aku sudah dibebaskan karena masa hukumanku telah habis. Aku tadi lagi sholat duha, Mas. Lisa, boleh aku masuk? Boleh, Mas. Tapi jangan lama-lama, gak enak kalau dilihat tetangga. Lisa, ternyata kamu tetap cantik seperti dulu. Mas Darto, jangan ngerayu aku. Aku sekarang sudah menjadi istri Mas Budi. Sana Mas Darto sama Mbak Anita. Mbak Anita pasti sudah kangen ditinggal bertahun-tahun lamanya. Aku sudah pulang. Sudah melepas kangen sama Anita istriku. Tapi ujung-ujungnya aku kecewa. Aku ingin main gituan, ternyata istriku lagi tanggal merah. Kan bisa mencari kepuasan dengan cara yang lain. Misalnya main di dadanya Mbak Anita apa bagaimana? Main di dada? Maksudnya gimana? Di antara katesnya Mbak Anita itu kan bisa dijepit pakai pupunya Mas Darto. Itu kalau dirasakan juga nikmat loh, Mas. Mas Darto sebagai seorang lelaki harus bisa memberi kepuasan pada wanita. Tidak harus bersetubuh saja, tetapi banyak sekali dari tubuh wanita yang mengharapkan kenikmatan dari seorang lelaki. Begitu pula sebaliknya, dari semua yang dimiliki seorang wanita bisa memberi kepuasan kepada seorang lelaki. Masak soal gitu aja Mas Darto tidak mengerti. Apa perlu aku mengajari pada Mas Darto agar Mas Darto bisa menjadi seorang lelaki yang pandai dalam memuaskan seorang istri? Ya, perlu aku ajari sekarang? Mumpung aku lagi sempat nih. Lisa, aku mendengar kata demi kata, kalimat demi kalimat yang keluar dari bibirmu. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi ini. Ini, lihat yang ada di dalam celanaku sudah kaku seperti pentungan jedor. Ayo, Lisa. Aku segera diajari. Tangannya Mas Darto ini mencari apa kok gerayangan? Ini hijabmu dilepas dulu, biar kita lebih leluasa. Jilbabku kan sudah terlepas. Aku kira baju kamu ada kancingnya. Ternyata kaos ya. Nah, ini kaosku sudah aku lepas. Sekarang Mas Darto silahkan lepas yang ini dengan penuh kelembutan. Yang ini kancingnya di belakang ya. Wah, mulus dan lembut. Tadi pintunya sudah terkunci ya. Sudah, Mas. Tangan Mas Darto pegang ini. Tangan yang satu taruh sini, Mas. Jangan terburu-buru, Mas. Gantian, tangan Lisa dua-duanya pegang ini. Waduh bulunya. Masak di penjara tidak ada tukang cukur. Lisa, coba kakimu begini loh. Ya begini. Wah, ternyata benar dugaanku. Darto si akal licik itu masuk rumah Mbak Lisa. Pintunya tertutup. Di dalam Darto sama Mbak Lisa lagi pada apa ya? Perasaanku jadi gak enak. Lisa, jangan kamu jeput terus senjataku. Lepaskan Lisa. Lepaskan. Ini makin aku dekati suara di dalam semakin jelas. Suara mendesah
merasakan sesuatu dengan penuh kenikmatan. Tapi juga aku dengar ada suara harap-harap cemas dari mereka. Sambil ngotot biar bisa lepas, Mas. Aduh, gimana ini? Kok gak bisa lepas? Padahal aku sudah ngotot narik senjataku. Astagfirullahaladzim. Gusti Miwun ngapuro. Padahal spermaku sudah keluar. Itu sampai ngalir membasahi apem kamu, Lisa. Tapi burung ini kok masih kaku. Kenapa ya kok tidak segera melemas? Aku sendiri juga gak habis pikir, Mas. Aku telah orgasme. Tadi Mas Darto merasakan kan waktu milikku menyedot-nyedot milik Mas Darto. Tapi ini kenapa ya sampai saat ini milikku masih terus menjepit anunya Mas Darto? Bahkan Mas Darto tidak mampu mencabutnya. Kalau begini terus aku malu, Mas. Lebih baik aku mati saja, Mas. Lisa, maafkan Mas Darto ya. Mas Darto yang salah. Semula aku tidak ingin menjamahmu, Lisa. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan nafsuku setelah melihat selakanganmu yang mulus tadi terbuka. Saudara ini ada hubungan apa sama pasien? Aku ini adik Mbak Lisa, Dok. Dok, perkiraan apa penyebabnya ya? Kok bisa terjadi begitu? Penjelasannya begini. Itulah yang disebut dengan istilah gancet, yaitu penis yang terjepit dalam vagina di saat berhubungan seks. Atau istilah medis disebut dengan penis chastifus. Adapun penyebabnya masih menuai pro dan kontra. Ada yang bilang itu hukuman dari Allah pada mereka yang melakukan seks sebelum nikah, ada yang bilang itu akibat berselingkuh dan sebagainya. Akan tetapi para ahli medis bisa memberi penjelasan begini. Saat berhubungan intim alat kelamin laki-laki yaitu penis akan mengalami ereksi dan biasanya bisa semakin membesar sebelum sampai ia berejakulasi. Sementara alat kelamin wanita yaitu vagina juga akan mengalami kontraksi selama hubungan intim berlangsung. Nah, pada situasi yang sangat jarang dinding vagina bisa berkontraksi lebih kencang dari biasanya. Kontraksi inilah yang mempersempit bukaan vagina sehingga mempersulit laki-laki untuk mengeluarkan penisnya. Tapi itu ada kemungkinan bisa dilepaskan, Dok. Bisa. Karena pada dasarnya hal itu membutuhkan ketenangan agar otot-otot yang berkontraksi bisa terelaksasi. Dengan terelaksasi akhirnya penis akan lemas dan vagina akan mengendor, sehingga secara pelan-pelan penis akan mudah dicabut dari vagina. Syukurlah aku bisa lega. Itu mereka di kamar. Sudah saya berikan suntikan penenang otot pada mereka berdua untuk membantu meringankan kontraksi. Pemirsa yang berbahagia, dari kejadian tadi semoga bisa diambil sebuah pelajaran bahwa perbuatan dosa pasti akan berbuah suatu kenistaan dan kesengsaraan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Untuk itu, wahai saudaraku, bila mana kita telah terlanjur berbuat dosa, ayo segeralah untuk bertobat. Mari kita perbanyak amal kebaikan untuk bekal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terima kasih sudah menonton. Mohon bantuan like, share, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Tetap di channel Garis Jelas.